Hai sobat pencinta catur, welcome back to Royal Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Pastikan kalian menonton terus sampai habis. Dan jangan lupa, kalau kalian gak mau ketinggalan berita terupdate dan terhangat dari dunia catur, subscribe channel ini dan bantu channel ini terus berkembang dengan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Teman-teman, kita akan kembali lagi bahas pecatur paling muda di turnamen Oslo Esports Melwerer Champion Chess Tour, Pragnananda Ramesh Babu. Kalau teman-teman kemarin sudah saksikan bagaimana Pragnananda melibas Jordan Van Foreest juara Tata Steel, kali ini kita akan saksikan bagaimana Pragnananda Ramesh Babu ditantang Mamedyarov Shahryar. Pecatur kuat dengan gaya menyerang dan dia merupakan pecatur dari Azerbaijan yang sering tampil dalam turnamen-turnamen elit dunia. Pragnananda di game pertama babak kedua memegang buah putih. D4 dia memulai, dijawab D5 oleh Mamedyarov. Putih C4 dan dijawab C6. Putih kuda F3 dan dijawab kuda F6. E3, gajah G4 dan H3. Gajah mundur ke petak H5, putih kuda C3, hitam E6. Ini merupakan Slav defense teman-teman, dengan ciri khas struktur pion di petak C6, D5 dan E6. Putih memainkan menteri B3, ancam pion B7, hitam menjawab menteri C7. Putih dorong dengan G4, gajah G6 dan kuda E5. Pragnananda memulai serangannya, dijawab oleh Mamedyarov kuda B D7. Pragnananda pukul gajah di petak G6, pion H makan G6. Ancaman kuda makan pion G4, putih taktis gajah ke petak G2, menjaga benteng H1. Hitam dorong G5, positional move. Putih menjawab gajah D2. Hitam gajah E7, putih rokade panjang. Hitam kuda B6, putih pion C makan D5. Pion C makan D5, membuka jalur C, putih geser raja B1. Hitam kuda masuk C4, ciri khas Mamedyarov. Jika ada kesempatan menyerang, dia pasti ambil inisiatif serangan. Pragnananda gajah C1. Hitam B5, membuang percuma pion di petak B5, tapi dengan ide membuka jalur B. Ya, kemudian Pragnananda menjawab F4. Tidak ingin terpancing dan fokus pada serangan, itu adalah salah satu kunci bagaimana Grandmaster elit dunia bermain. B4 dimainkan, kuda mundur ke petak E2 dan pion G makan F4. Kuda makan F4, G5, Pragnananda memanuver kuda ke petak D3. Sangat ciamik, Mamedyarov dorong A5. Ya, coba menghentak dengan dorongan pion A4. Pragnananda jelas mengetahui itu dan tidak mengizinkan pion masuk ke petak A4 dengan menteri A4 skak. Raja menggeser F8, putih H4. Hitam kuda makan pion G4, ancam pion E3, putih pion H makan G5. Terjadi ajakan peraduan benteng, hitam raja G7. Teman-teman, sebagai pemain putih pada langkah ke-24 berikutnya, bisakah kalian tebak apa langkah dari Pragnananda? Ya, Pragnananda melangkahkan G6. 16 tahun mungkin usianya, tapi secara permainan dia sangat matang, teman-teman. Ya, di sini hitam melanjutkan langkahnya dengan kuda C makan E3. Mengapa hitam tidak raja pukul pion? Karena selanjutnya ada benteng D manuver ke petak G1 dan rajanya dalam ancaman sinar X. Apabila F5, putih bisa mendorong M4. Apabila dimakan, maka putih bisa gajah makan M4. Ada ancaman terhadap benteng di petak A8 dan ada ancaman benteng makan G4. Apabila dimakan, akan terjadi skak lebih dahulu. Dan ada ancaman dua benteng sekaligus. Oleh sebab itu, ketika langkah G6 dilakukan oleh Pragnananda sebagai langkah yang brilian, Mamedyarov sebagai pemain taktikal dia lebih memilih kuda C makan E3.
Pion G makan F7 Pragnananda, memberikan gajah gratis diambil oleh Mamediarov. Dan benteng H G1. Benteng H2 menjaga, putih gajah F4. Mengancam menteri dan mengancam benteng, ya kuda pukul gajah F4, benteng G4 skak, dan kuda G6. Ya, seperti biasa, RL Chess selalu ingin mengimprove skill catur para penontonnya. Yang menyaksikan video ini, bisakah kalian tebak apa langkah terbaik putih dalam posisi ini? Ya, dan silakan komen. Tepat sekali kalau kalian memilih kuda ke petak E5. Membantu ancaman lanjutan dari benteng G4 terhadap kuda di petak G6, sekaligus menjaga pion di petak F7. Hitam B3 dengan ide menteri ke petak C2, putih menteri makan pion B3. Mamediarov benteng B8. Pragnananda benteng makan kuda skak. Raja ke petak H7. Nah, ini adalah langkah brilian penutupnya. Teman-teman, bisakah kalian tebak apa langkah Pragnananda? Ya, langkah briliannya adalah benteng tarik ke petak G2. Dan jika dilanjutkan, karena di sini Mamediarov menyerah dengan hanya 32 langkah dari pecatur usia 16 tahun, apabila Mamediarov makan menteri, maka Pragnananda simple, benteng makan benteng skak. Apabila Raja H7, maka akan datang lagi benteng G1. Apabila Raja F6, maka akan benteng F2 skak. Ditutup, akan dimakan. Checkmate. Inilah yang akan terjadi apabila mundur Raja F8, maka akan masuk benteng G8. Inilah yang terjadi, sebuah desain permainan yang sangat luar biasa sekali dari Pragnananda Ramesbabu. Ini menunjukkan bahwa Pragnananda Ramesbabu bukan berada di level junior lagi ya teman-teman, tapi bisa dikatakan salah satu pemain berusia di bawah 18 tahun yang paling cemerlang. Ya, dia tidak bisa dikatakan ya dengan kemenangannya ini dia juara Reykjavik Open dan dia mengalahkan Jordan Van Foreest, kemudian di babak kedua mengalahkan Mamediarov, mengalahkan Magnus Carlsen pada saat edisi sebelumnya Melloweather Champion Chess Tour bukan hanya kebetulan teman-teman. Tapi kita akan jaga terus dan kawal terus bagaimana Pragnananda melanjutkan sensasinya dan fenomenalnya. Kita akan lihat apakah Pragnananda akan menjadi juara dunia catur di masa depan. Well, bagaimana prediksi kalian? Dan yang pasti Pragnananda sekali lagi dan mengejutkannya bahwa dia memimpin Oslo Esports Chess dan Melloweather Champion Chess Tour setelah selesainya babak kedua. Sekali lagi Pragnananda mendapatkan 7.500 US dollar. Luar biasa bukan teman-teman? Dari negeri Vrindavan. Ya, kita doakan semoga banyak pecatur muda Indonesia yang memiliki mimpi yang sama dengan Pragnananda. Dan inilah teman-teman para pecatur muda Indonesia, bahwa kalau kalian punya prestasi maka kalian akan mampu tampil menghadapi para pecatur elit dunia. Tetap semangat dan tetap kejar mimpi tertinggi kalian. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess biar terus berkembang. Catur yes, Indonesia jaya bosku.